Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rizki yang banyak, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak generasi muda yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, dan bangsanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mengulangi atau mereview kembali materi kita pada bab 5 ya, tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, kita harus mengetahui makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik lembaga swasta, pemerintah, dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, ya, baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta, demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya bangsa atau budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Dan jangan lupa kalian yang tinggal di daerah Jawa Barat, ada istilahnya sabilulungan, yaitu gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Dengan demikian, pada hakikatnya dalam gotong royong pun terdapat makna kerjasama untuk kepentingan bersama. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia, ya, kerjasama para pahlawan-pahlawan bangsa. Nilai kerjasama mendorong bangsa Indonesia untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Makna persatuan adalah perserikatan,
ikatan atau gabungan bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna mengikatnya bagian yang bermacam-macam membentuk menjadi satu. Ya, sebagaimana kalian ketahui bahwasanya bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan budayanya. Nah, semua itu diikat dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan demi melaksanakan pembangunan nasional. Nah, dahulu para pahlawan kita bersatu padu dalam mengusir penjajah dari negeri kita. Sekarang tugas kita sebagai generasi bangsa yaitu harus mau bekerja sama bersatu mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di segala bidang. Ya, demi tercapai pembangunan nasional. Pembangunan nasional apa itu? Pembangunan nasional adalah usaha yang sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Jadi, bangsa Indonesia tidak hanya memikirkan bangsanya sendiri, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makanya setiap ada misi perdamaian itu Indonesia sering sekali mengirim pasukan Garuda, ya, untuk menjaga perdamaian di daerah-daerah konflik. Contohnya yang sudah pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto, yaitu mengamankan daerah Bosnia dari serangan Serbia pada saat terjadi peperangan antara negara Bosnia dengan Serbia. Karena di Bosnia banyak umat Islam, akhirnya Presiden Soeharto mengirim pasukan Garuda untuk mengamankan atau menjaga keamanan jiwa dan raga umat Islam yang ada di sana. Dan Presiden Soeharto membangun masjid yang akhirnya dinamakan dengan Masjid Soeharto. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat mendukung pembangunan nasional. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang B, manfaat kerjasama bagi kehidupan pribadi atau masyarakat. Ya, di sini ada 10 manfaat, diantaranya membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan, membuat pekerjaan cepat terselesaikan,
membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif, dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum, dapat memupuk tanggung jawab sosial, dapat meningkatkan rasa setia kawan, dapat memupuk rasa kebersamaan, dapat mempererat tali persaudaraan, dapat menciptakan kerukunan, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini diantara manfaat kerjasama ya, baik bagi kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat ya. Yang bagian C, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini ada 4 bentuk ya. Pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Keempat, kerjasama antar umat beragama. Ya, jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita harus selalu dan senantiasa bekerja sama, bantu-membantu, tolong-menolong terhadap orang lain. Ya, walaupun mungkin kita tidak kenal dengan mereka. Contohnya misalnya terjadi suatu bencana alam di daerah tertentu, maka kita yang tidak terkena bencana tersebut wajib ya untuk membantu mereka, baik dari segi logistik, makanan, ataupun memberikan pakaian ya, dan apa saja yang kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah atau bencana. Mudah-mudahan dengan demikian persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia akan tetap terjamin keberlangsungannya, sehingga Indonesia akan tetap jaya dan merdeka. Allahu Akbar. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.